Jangan harap manusia-manusia yang bermegalomani iman bahwa darah Yesus telah mengalir di kayu salib, telah mengampuni dosa kita umat manusia. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang kekasih. 7 fasilitas di jalan Tuhan yang menggiurkan setiap manusia di muka bumi. Sebelum kita bahas, kita akan menyaksikan satu pujian terlebih dahulu. Above all powers, above all kings, above all nations, and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to miss you what you want. Crucified, light behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and took of me above all. Crucified, light behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and took of me above all. You took the fall and took of me above all. Fasilitas di jalan Tuhan, kita akan membahas 3 dulu. Yang menggiurkan setiap umat manusia. Tentu saudara manusia, saya manusia akan tergiur oleh apa yang disebut fasilitas jalan Tuhan. Mari kita dengarkan baik-baik. Sekali lagi, saya ingin sampaikan kepada saudara, jalan Tuhan bukanlah jalan Taurat dan kitab para nabi. Jalan Tuhan baru dibuka 2000 tahun yang lalu oleh Yesus Kristus. Kitab para nabi sudah sejak zaman Musa. Saudaraku yang kekasih, jalan Tuhan juga menjadikan seluruh bangsa muridku. Berbeda kalau religi atau Taurat dan kitab para nabi menjadikan penganut Taurat atau religi. Jalan Tuhan universal. Taurat dan kitab para nabi sesuai dengan kaum, suku, bangsa yang dimilikinya. Demikian garis besar. Perbedaan antara jalan Tuhan dan jalan Taurat dan kitab para nabi. Jalan Tuhan bukanlah agama apapun dan bukan di bawah agama yang manapun. Mari kita mengenal dan menikmati 7 fasilitas jalan Tuhan. Bagian 1 membahas, sekali lagi hari ini kita membahas 3 fasilitas jalan Tuhan. Yang pertama,
pengampunan dosa dan penyucian dari yang jahat. Ada dua, pengampunan dosa dan penyucian dari yang jahat. Ya, kejahatan memang dosa, tapi ada dua macam dosa, dosa membawa maut dan dosa tidak membawa maut, atau dosa warisan juga yang termasuk untuk dihapus di sini tidak bisa dihapus di dalam jalan Taurat dan kitab para nabi. Memang dalam Taurat dan kitab para nabi ada pengampunan. Saudara bisa baca dalam Mazmur 51 ayat 16 sampai 20, tapi kita baca Ibrani 10 ayat 8 saja, yang ke-8 saja. Ayat sebelumnya saudara bisa baca. Maksudnya supaya jelas bahwa pengampunan dosa ada di dalam Taurat. Ibrani 10 ayat 8, di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa, tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya. Tidak berkenan kepadanya. Lanjut. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Matius 3 ayat 11a. Saudara tengok bahwa dengan baptisan di dalam religi itu merupakan tanda pertobatan. Ya, tanda pertobatan. Mereka bertobat sepenuhnya, kemudian ada tanda pertobatan. Baptisan adalah tanda pertobatan. Matius 3 ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tanda pertobatan. Saudaraku yang kekasih, nanti akan kita baca selanjutnya perbedaannya pada baptisan ilahi. Tapi kita baca dulu, nggak apa-apa. Lanjut. Tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptisan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nanti kita jelaskan. Roh Kudus dan api berbeda. Kalau itu baptisan air adalah tanda pertobatan yang manapun juga, tetapi baptisan api, saudara mau masuk ke dalam api? Kalau artinya adalah fisik, tentu tidak. Ya kan? Roh Kudus dan api, nanti kita akan jelaskan. Perhatikan perbedaannya. Dalam hukum Taurat dan kitab para nabi, apa yang disebut dosa warisan atau hutang maut, Keluaran 20 ayat 3 sampai 5, di mana ada pemberhalaan. Tapi kita baca dulu Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Apa yang sesungguhnya terjadi pada umat manusia. Apa yang sesungguhnya terjadi pada umat manusia dari zaman dulu, zaman kemarin, zaman sekarang, sampai mendatang. Keluaran 12 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. 4 keturunan, saudaraku, perhatikan. Dari orang-orang yang apa tadi? Yang membenci aku. Yang membenci aku, yang lebih mencintai iblis. 4 keturunan. Hanya bisa dihapuskan 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 21. Perhatikan baik-baik. Ini penting sekali kita fahami. Ada dosa membawa maut dan ada dosa yang tidak membawa maut. Apa itu? Mari kita tengok. 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Akan mengampuni. And then, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Oh, tidak cukup dengan bahannya berdoa. Tidak harus berdoa. Kenapa? Lanjut. Ayat 17, semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ayat 18, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa,
Iya, siapa yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Lanjut. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Si jahat tidak dapat menjamahnya bagi orang-orang yang tidak berdosa atau dosanya sudah dihapuskan. Berarti ada dosa membawa maut yang hanya bisa dihapuskan oleh orang yang tidak berdosa. Siapa yang orang tidak berdosa? Tuhan, anak manusia, Tuhan Yesus, sang anak domba. Lanjut. Ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Mengenal yang benar, ada di dalam yang benar. Hanya itu yang bisa menghapuskan dosa. Maka ayat terakhir dikatakan, Dia adalah Allah yang benar dan yang hidup yang kekal. itu dia. Tidak ada yang bisa menghapuskan dosa, membawa maut, kecuali Allah yang benar, kecuali Allah yang hidup, kecuali anak Allah. Lanjut. Ayat 21, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Berhala, itu rumusnya. Itu yang terkait dengan berhala, dosa membawa maut. Tak dapat dihapuskan oleh Taurat dan kitab para nabi yang manapun. Tak dapat dihapuskan oleh kitab para nabi yang manapun. Karena hanya melalui Tuhan Yesus, anak manusia yang tidak berdosa tadi, yang dapat menyucikan dari yang jahat. Saudara bisa baca 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Bagaimana totalitas bertobat dari si manusia datang kepada sang terang dan bertobat di hadapannya. Saudaraku yang kekasih, perhatikan baik-baik. Kenapa itu menjadi hadiah, Pak? Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Kenapa menjadi hadiah? Kita dengarkan. Kejadian di bumi ini banyak sekali. Saudaraku yang kekasih, yang akan menggentarkan seluruh manusia. Lukas 13 ayat 1, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Ayat 2, Yesus menjawab mereka, sang kamu orang-orang Galilea ini besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Terus Karena mereka mengalami nasib itu. Ayat 3, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ayat 4, atau sang kamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Ayat 5, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Itu dia. Akan binasa cara demikian, akan mendapat musibah sesuai dengan ukuran dosa atau dosa membawa maut atau hutang maut. Kira-kira beberapa tahun yang lalu seorang gadis datang bersama mamanya, gadis cantik itu. Mamanya bicara, bapak masih ingat ini? Saya nggak ingat, saya bilang. Cantik sekali anak ibu, usianya sekitar 18 tahun atau 19 tahun. Ibu, bapak ingat, dia yang saya gendong-gendong, kepalanya tidak bisa, kepalanya jatuh ke belakang selalu. Oh, setelah bapak doakan, setelah Tuhan mengusir roh-roh jahat, setelah mengampuni dosa bapaknya dan ibunya, maka anak bapak ini, si bilang anak Pak Matius, sudah menjadi gadis yang tidak cacat lagi. Saudaraku yang kekasih, Tuhan mengabulkan setelah orang tuanya lahir baru, setelah orang tuanya bertobat. Kenapa? Karena itu dosa keturunan. Sehingga dari sejak kecil, sejak umur yang dibawa ke saya adalah umur 2 tahun, 3 tahun. Jangan harap manusia-manusia yang bermegalomani iman bahwa darah Yesus telah mengalir di kayu salib, telah mengampuni dosa kita umat manusia.
Saudaraku yang kekasih, otomatis dosa kita sudah dihapus. Tidak demikian. Tidak demikian. Tentu saja untuk meraih pengampunan dosa dan penyucian dari yang jahat jauh lebih sulit daripada sekedar melakukan tanda pertobatan tadi. Karena yang satu baptis air, satunya baptis api, Roh Kudus dan api. Apa itu dibaptis dengan Roh Kudus dan api? Apa yang dimaksud dengan baptis Roh Kudus dan api? Yang tidak dimiliki oleh Taurat dan kitab para nabi yang manapun. Ya, pelayanan ilahi. Penghapusan dosa dan penyucian dari yang jahat dilaksanakan oleh murid-murid Tuhan yang mendapatkan pendelegasian wewenang dari Yesus Kristus. Perhatikan, apa itu baptisan Roh Kudus dan api? Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Perhatikan baik-baik, tidak ada. Karena itu baru ada 2000 tahun yang lalu. Dan Tuhan Yesus menyediakan bagi manusia yang mau dihapuskan dosanya dan akan disucikan dari yang jahat. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22, dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Ini dia baptisan Roh Kudus dan api. Terimalah Roh Kudus. Dan ayat 23, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Roh Kudus akan menentukan dosa orang itu diampuni apa tidak diampuni. Kemudian api ilahi Roh Kudus akan menghapuskan dosa dan hutang maut si manusia, sekaligus membakar roh-roh jahat yang ada di dalam diri si manusia. Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Ini dia prinsipnya tentang penghapusan dosa dan penyucian dari yang jahat. Iblisnya diusir dengan api Roh Kudus, namanya baptisan api. Kolose 2 ayat 13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, tetapi dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Lanjut. Ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang. Menghapuskan surat hutang maut. Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Lanjut. Ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kemenangannya atas roh-roh jahat waktu di kayu salib, orang tidak berdosa disalibkan. Saudaraku yang kekasih, demikianlah langkah awal lahir kembali tersebut. Saudaraku yang kekasih, tadi dikatakan tidak cukup dengan, maaf kata saya tidak menghakimi siapapun, tetapi memang perbedaannya adalah di dalam jalan Tuhan ada yang disebut sebagai membebaskan roh si manusia dari dalam kerajaan maut, karena ternyata roh manusia yang disalibkan yang kini diperingati pada hari ke-18 sedang beredar di antara manusia untuk menunjukkan ada kebangkitan dari orang mati, karena dia ternyata adalah sang awal dan sang akhir yang ada di Firdaus sekarang. Udah kita berkati kali-kali, saudara baca sendiri Wahyu 1 ayat 17-18, sehingga si manusia terbebas dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 1-2. Saudara baca lagi, karena kita udah berkali-kali membacanya buat saudara, membuat roh layak kembali di hadapan Allah yang tadinya terpisah dari Allah karena dosa dan kejahatannya. Allah menyembunyikan diri menjadi aku damai dengan Allah. Jalan, akulah jalan. Saudaraku yang kekasih, yang tidak dimiliki oleh Taurat dan kitab para nabi yang manapun. B. Membebaskan manusia dari maut. Membebaskan manusia dari maut. Upah dosa adalah maut, sengat maut adalah dosa. 1 Korintus 15 ayat 36. Iblis berhak membuat nasib buruk.
Dalam Kejadian 3 ayat 15 mengatakan meremukkan tumit si manusia. Iblis berhak meremukkan tumit manusia, membuat nasib buruk seperti apapun, membuat apa yang disebut sebagai musibah dan macam-macam, cacat dan macam-macam, membuat letih lesu si manusia. Tuhan Yesus memegang kunci maut dan menawarkan perubahan nasib buruk pada manusia. Matius 11 ayat 28 sampai 30, perhatikan baik-baik. Tidak cukup dia sudah disalibkan, darah Yesus mengampuni dosa manusia. Yes, tetapi perhatikan yang disediakan Tuhan. Tidak cukup dengan kita cuma merayakannya, tetapi kita harus mendengarkan tawaran Tuhan. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah kepadaku yang dijerat maut, letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu, akan menghapuskan doa nasib buruk dan menggantikan dengan nasib baik. Dengan syarat. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang. Pikulah kuk yang kupasang, mau enggak kukendalikan. Dan belajarlah padaku. Belajarlah padaku, pada Tuhan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yes, aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu akan mendapat ketenangan, rohmu juga akan mendapat ketenangan, enggak takut masuk ke dalam alam maut. Lanjut. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Enak kalau kita manut, kalau kita miturut, kalau kita mengikuti kuk yang dikendalikan Tuhan. Nggak enak kalau saudara melawan. Yang tidak dimiliki oleh Taurat dan kitab para nabi yang manapun. Kedua, pengusiran roh-roh jahat. Tadi sudah disampaikan pengusiran yang roh-roh jahat yang tidak. Saudara bisa melihat Markus 16 ayat 15 sampai 20. Kenapa harus diusir si roh-roh jahat itu? Roh-roh jahat yang tinggal dalam diri manusia akan melakukan kerja keras, maut istilahnya, atas diri si manusia yang berdosa yang ditinggalinya. Karakter-karakter buruk, kenajisan, membentuk apa yang disebut sebagai absintus, racun maut, agar si manusia terpisah dari Allah. Banyak karakter buruk, Matius 7 ayat 20 sampai 23, dan kenajisan ada di situ, dan mudah membuat si manusia untuk menjadi pelaku kejahatan. Ya, karakter buruk memudahkan. Jadi tinggal mendatangkan manusia lain yang menjadi sasaran dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, mereka menguasai keinginan duniawi si manusia. Ulangan 28 ayat 43 sampai 44. Ulangan 28 43 sampai 44, bagaimana roh-roh jahat itu menguasai si manusia, Ulangan 28 ayat 43, orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau menjadi makin rendah. Ayat 44, ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. Itu yang terjadi pada manusia yang dikuasai oleh maut. Saudaraku yang kekasih. Lanjut. Ayat 45, segala kutuk itu akan datang atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Itu yang terjadi. Saudaraku yang kekasih, si roh-roh jahat akan membuat nasib buruk pada si manusia. Maka kalau walaupun sudah lahir kembali, boro-boro ya, belum lahir kembali, cuman mau darah Yesus menghapuskan dosa. Yes, tetapi perhatikan, boro-boro sudah diusir pun
Matius 12, 43-45, sudah diusir pun iblis bisa masuk lagi ke dalam diri manusia, membuat nasib lebih buruk lagi. 3. Terbukanya kerajaan Allah di bumi. Saudaraku yang kekasih, saya sudah pernah bercerita bagaimana tokoh agama, oknum tokoh agama dari Lawang yang kemudian Tuhan sembuhkan karena berbagai roh-roh jahat diam dalam dirinya. Saya ingin sampaikan kepada saudara, setelah itu bukan berpindah agama apapun, tetapi setelah itu kerajaan Allah terbuka di bumi. Bukan kerajaan Allah di surga, bukan. Kerajaan Allah di bumi. Setelah si manusia lahir kembali, maka manusia diperkenankan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka dalam Yohanes 3 ayat 3-7 dikatakan lahir kembali supaya engkau boleh masuk ke dalam kerajaan Allah yang tidak dimiliki oleh Taurat dan kitab para nabi yang manapun juga. Sudah bisa baca Matius 3 ayat 1-12. Kita tengok Yohanes 3 ayat 3-7. Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Walaupun dia tokoh agama tidak dapat melihat kerajaan Allah. And then ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Itu bukan soal logika. Lanjut. Ayat 5, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh." Air dan roh artinya dari sesuatu yang ilahi. "Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ayat 6, "Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Itu hal yang ilahi, bukan logika, bukan jasmani. Ayat 7, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Kamu harus dilahirkan kembali. Walaupun dia tokoh agama, walaupun dia tokoh Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, di dalam kerajaan Allah di bumi, roh manusia dihidupkan oleh Tuhan Yesus dan kemudian dipersilahkan untuk tumbuh dan berbuah di dalam kerajaan Allah. Yohanes 15 ayat 1-8, saudara bisa baca sendiri. Tidak ada dalam Taurat dan kitab para nabi. B. Berkomunikasi dengan Yesus Kristus secara pribadi. Kok Pak Matius bisa? Yohanes 10 ayat 3-4, Pak Matius bisa dibicara, firman Tuhan bisa menyatakannya kok. Bisa bicara dengan Tuhan? Bisa. Setiap manusia yang masuk kerajaan Allah bisa karena digembalakan oleh Sang Kristus Yesus secara pribadi. Yohanes 10 ayat 3-4. Yohanes 10 ayat 3, "Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya." Menurut namanya pribadi. Dan menuntunnya keluar. And then ayat 4, "Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya." Mengenal suaranya, tetapi bukan telinga, hati. Saudaraku yang kekasih, itu bukti bahwa ada pimpinan Sang Gembala secara pribadi. Saudara dapat menikmati berkat dalam kehidupan saudara karena saudara akan dituntun menuju ayat 8-10, Yohanes 10 ayat 8-10, menuju sesuatu yang indah bagi roh saudara dan indah bagi tubuh alamnya saudara atau nasib baik. Yohanes 10 ayat 8, "Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka." Ayat 9, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Yes, menemukan padang rumput digambarkan demikian. Selanjutnya,
Ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam segala kelimpahan jasmania maupun khususnya ilahiyah. Yang terakhir adalah memiliki kebenaran-kebenaran ilahi. Sudah berkali-kali kita bahas. Saya bahas bahwa adakah kebenaran, baik kebenaran secara jasmani, kebutuhan, kekhawatiran dalam hidup, tentang A, B, C, Tuhan akan memberikan kebenarannya apa. Masuk kerajaan Allah, Tuhan akan berikan kebenarannya apa. Juga termasuk di dalam, kalau saudara mengasihi Tuhan, maka saudara akan melakukan seluruh perintahnya. Kalau saudara melakukan seluruh perintahnya, maka Tuhan akan memberikan kepada saudara penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan memimpin saudara dalam kebenaran. Dan kita baca ayat yang terakhir, Yohanes 14 ayat 26-27. Anda akan mendapatkan kenikmatan bagi roh saudara yang tidak khawatir, dan bagi tubuh alamiah saudara yang supaya tidak khawatir juga. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yes, lanjut. Ayat 27, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Bukan yang diberikan oleh dunia, dan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yes, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Saudara tertarik? Yang tidak ada dalam Taurat dan kitab para nabi manapun. Kita berdoa supaya kita memasuki kerajaan Allah di dalam kehidupan kita yang tersisa. Masih ada 4 fasilitas lagi yang akan kita bahas mendatang. Kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran ini ke dalam tangan-Mu, kehidupan mereka yang tersisa, karena Tuhan akan memberikan lebih panjang lagi kehidupan untuk menikmati kerajaan Allah di bumi. Engkau memberkati dengan damai sejahtera yang daripadamu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan syukur. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa.